Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya sangat antusias membahas topik hari ini, karena ini ibarat urat nadinya sebuah organisasi yang sukses, terutama di sektor publik. Hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang tolok ukur penilaian kinerja. Nah, biar lebih gampang membayangkan sistem birokrasi dan SDM yang kadang terasa rumit ini, coba bayangkan organisasi Anda sebagai sebuah kapal raksasa yang sedang berlayar. Supaya kapal ini bisa sampai ke tujuan dengan efisien, kita butuh 3 hal mutlak. Fondasi kapal yang kuat, titik koordinat yang presisi, dan tentu saja mesin yang bekerja dengan produktivitas maksimal. Tanpa 3 hal ini, wah kapal kita cuma bakal terombang-ambing gak jelas di tengah laut. Yuk kita mulai perjalanannya. Tapi sebelum itu, coba ingat-ingat sejenak deh. Pernah nggak sih Anda merasa udah kerja keras banting tulang sampai mengorbankan waktu istirahat, tapi pas evaluasi akhir tahun, atasan ngasih nilai yang rasanya, kok nggak adil banget ya? Mungkin nilainya cuma didasarkan pada seberapa sering muka kita kelihatan di kantor, atau yang lebih parah, cuma karena atasan lagi bad mood aja hari itu. Rasa frustrasi karena evaluasi yang subjektif kayak gini tuh nyata banget loh, dan disinilah kenapa topik metrik kinerja ini jadi sangat krusial. Penilaian yang salah itu bukan cuma bikin kita malas kerja, tapi perlahan bisa meruntuhkan kinerja seluruh instansi. Mari kita bandingkan langsung. Kekacauan penilaian subjektif itu penuh dengan bias, standar yang kabur, dan pastinya bikin motivasi anjlok. Di sisi lain, kita punya pengukuran objektif yang bertindak sebagai kompas navigasi kita. Sistem ini sangat adil, bisa diukur dengan angka yang pasti dan benar-benar akuntabel. Pergeseran dari kebiasaan subjektif ke sistem yang serba objektif inilah yang sebenarnya menjadi nyawa dari perbaikan layanan publik kita saat ini. Biar pijakan kita kuat, kita merujuk dulu ke landasan akademisnya ya. Menurut Armstrong di tahun 2021, tolak ukur penilaian kinerja itu secara presisi didefinisikan sebagai seperangkat indikator atau standar yang dipakai buat menilai pencapaian individu dibandingkan dengan target yang sudah dipatok sebelumnya. Jadi, ini bukan tebak-tebakan atau ilmu kira-kira. Ini adalah alat ukur yang sangat spesifik untuk menilai hasil akhir pekerjaan dan, yang nggak kalah penting, perilaku kita selama proses kerja itu berlangsung. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas 1. Bahaya penilaian kerja subjektif. 2. Fondasi, pendekatan analisis jabatan. 3. Koordinat, sasaran kinerja pegawai. 4. Mesin, pendekatan produktivitas kinerja. Dan terakhir, kelima, integrasi sistem penilaian komprehensif. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, bahaya penilaian kerja subjektif. Kenapa sih berlayar tanpa alat ukur yang jelas itu bahaya banget? Bayangin aja, di sektor publik Indonesia, ketiadaan indikator ini bisa langsung mengancam seluruh agenda reformasi birokrasi kita. Evaluasi kinerja yang beneran itu pantang hukumnya bersandar cuma pada feeling atau kesan pribadi manajer. Mengutip pakar manajemen kinerja Aguinis dari tahun 2019, indikator kinerja itu harus berakar kuat pada 2 hal mutlak, hasil kerja yang nyata dan perilaku kerja yang bisa diobservasi. Dan keduanya wajib relevan dengan tujuan organisasi. Inilah satu-satunya tameng kita dari subjektivitas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, fondasi, yaitu pendekatan analisis jabatan. Kita ubah sedikit metaforanya, dari kapal di lautan jadi proyek pembangunan gedung. Sama persis kayak gedung pencakar langit yang butuh fondasi beton bertulang supaya nggak ambruk, metrik kinerja itu butuh analisis jabatan yang sangat clear. Fondasi ini isinya deskripsi dan spesifikasi dari setiap posisi. Di Indonesia, fondasi ini legal dan diwajibkan loh, ada di Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi kalau ini nggak ada, ya evaluasi apapun akan kehilangan dasarnya. Coba kita ambil contoh gampang, seorang analis data di instansi pemerintah. Proses evaluasi mereka bakal jadi omong kosong kalau nggak dibangun di atas tugas-tugas dasar yang udah ditetapin, ya kan? Kita menilai mereka dari kemampuannya mengolah data, bikin laporan analitis yang tajam, dan gimana data itu ngebantu pimpinan ambil keputusan. Masa iya kita menilai kinerja analis data dari seberapa bagus mereka merangkai bunga di pojok meja kantor? Nggak nyambung kan? Evaluasi itu harus selalu menempel pada spesifikasi jabatannya. Lanjut ke bagian ketiga, koordinat, yaitu sasaran kinerja pegawai. Nah, kalau lambung kapal kita udah kokoh, sekarang kita harus tahu kapal ini mau diarahkan kemana. Menggunakan teori manajemen by objectives dari Peter Drucker, alurnya tuh sangat logis. Dimulai dari langkah pertama, menetapkan target yang super spesifik. Terus masuk langkah kedua, eksekusinya. Dan diakhiri langkah ketiga, yaitu pengukuran. Lewat alur ini, setiap individu di dalam kapal tahu persis apa yang lagi mereka kejar.
Buat sektor publik di Indonesia, koordinat penentu arah ini diwujudkan dalam dokumen yang kita kenal sebagai SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai. SKP ini adalah titik pasti yang nggak bisa ditawar-tawar. Merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, misalnya buat pejabat perencana, target SKP mereka secara spesifik adalah menyusun dokumen perencanaan strategis. Indikatornya apa? Ya kualitas dokumennya dan batas waktu penyelesaiannya. Kalau sampai kapalnya melenceng dari koordinat ini, wah arah kerja satu divisi bisa berantakan semua. Masuk ke bagian keempat, mesin, alias pendekatan produktivitas kinerja. Mari kita turun ke ruang mesin untuk melihat seberapa efisiensi kita bergerak menuju koordinat tadi. Perhatikan baik-baik perbandingan ini. Ada pegawai A, jam kerjanya luar biasa panjang, alias inputnya tinggi, tapi output kerjanya sedikit banget. Terus ada pegawai B, waktu kerja atau inputnya jauh lebih sedikit, tapi output pekerjaannya melimpah dan berkualitas. Ini jadi bukti nyata kalau cuma sekedar duduk lama di depan laptop, itu nggak bikin Anda otomatis jadi produktif. Produktivitas sejati itu adalah tentang memaksimalkan hasil sebesar-besarnya dengan sumber daya seminimal mungkin. Makanya keseimbangan itu mutlak. Organisasi kerjasama internasional sekelas OECD di tahun 2020 aja sangat mewanti-wanti pentingnya mengukur 3 hal ini di sektor publik. Input, proses, dan output. Kenapa? Karena dengan menjaga keseimbangan antara sumber daya yang masuk, proses yang efisien, dan hasil yang maksimal, pemerintah bisa menjamin yang namanya value for money. Singkatnya, uang pajak rakyat itu benar-benar sepadan dengan pelayanan yang dikasih. Dan akhirnya kita tiba di bagian kelima, integrasi sistem penilaian komprehensif. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya pemerintah menyatukan fondasi, koordinat, dan mesin ini jadi satu birokrasi yang ngebut dan transparan? Sistem aplikasi birokrasi yang modern, kayak e-kinerja misalnya, merangkai ini semua sepanjang tahun dengan sangat cantik. Di kuartal pertama, analisis jabatan dipastikan jadi cetak birunya. Terus, indikator itu diturunkan jadi target SKP sebagai koordinat harian. Nanti di akhir tahun, sistem akan langsung mengevaluasi produktivitas layaknya mengecek efisiensi mesin. Siklus ini bikin akuntabilitas jadi transparan dan benar-benar terukur. Dengan mengawinkan analisis jabatan, SKP yang tajam, dan pengukuran produktivitas, sistem ini memastikan hal yang sangat krusial, bahwa tugas sekecil apapun yang dikerjakan pegawai setiap harinya berdampak langsung buat capaian organisasi secara luas. Ini nyambung banget sama implementasi SAKIP kita, dan yang lebih membanggakan, penyelarasan dari individu ke organisasi ini udah sejalan dengan standar global dari Bank Dunia tahun 2020. Pada akhirnya, goal dari ini semua cuma satu kok, naiknya kualitas pelayanan publik buat masyarakat luas. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau titip satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh evaluasi lagi metrik penilaian di tempat Anda bekerja. Apakah mesin produktivitas Anda sudah cukup efisien? Dan tanyakan ke diri sendiri, apakah tugas harian yang lagi Anda kerjain sekarang ini benar-benar udah mendorong kapal organisasi Anda maju demi pelayanan publik yang lebih baik? Memahami tolak ukur kinerja ini bukan cuma soal ngisi-ngisi form administrasi aja loh, tapi tentang gimana kita bisa menciptakan dampak yang nyata. Terima kasih banyak udah mengikuti sesi kali ini, dan teruslah jadi pembelajar yang hebat.